Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Guru Ani. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana mengelola suatu video conference atau meeting pada kelas Teams. Yang pertama, saya akan mengadakan sebuah meeting pada kelas Teams ini. Nah, caranya dengan klik pada bagian kanan atas ini ada tulisan Meet, kemudian ada panah ke bawah ini. Di sini ada tulisan More Option, saya klik di sini ya. Kemudian saya akan pilih Meet Now karena saya akan mengadakan video conference sekarang. Jadi langsung ya, tidak dijadwalkan terlebih dahulu. Saya klik Meet Now. Kemudian sesudah muncul tampilan seperti ini saya pilih Meet Now. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, di sini ada beberapa hal yang bisa diatur ya pada meeting atau video conference ini. Yang paling kiri ini ada notasi kamera, ini bisa dinyalakan atau bisa dimatikan. Nah, sekarang pada tampilan saat ini posisi kameranya nyala, maka wajah kita akan tampak pada layar dan nanti peserta meeting juga akan bisa melihat kita. Nah, kalau untuk mematikan, ini cukup kita klik saja. Kalau notasinya menjadi gambar kamera, ada garis miring gini, artinya kamera mati ya. Untuk menyalakan, klik lagi, dia akan nyala. Nah, jadi seperti itu caranya. Kemudian di sebelah kanan ada gambar mikrofon. Di sini ini juga bisa diatur untuk kita mute atau kita nyalakan. Apabila kita ingin bicara pada acara ini, pada meeting ini kita nyalakan. Tapi ketika posisi kita sebagai pendengar, lebih baik ini dimatikan saja. Nah, posisi seperti ini artinya mikrofon ini adalah mati atau mute. Kemudian di sebelah kanan, ini ada Open Share Tray. Ini adalah fasilitas untuk share screen kita. Jadi misalnya kita sebagai presenter dan perlu menampilkan apa yang ada pada laptop atau PC kita bisa melakukannya dengan fasilitas ini. Caranya dengan klik share tray. Nah, kemudian di sini akan muncul beberapa yang bisa dipilih. Kalau kita pilih desktop atau window, berarti nanti akan nampak pada layar yang kita share itu adalah yang tampil pada layar monitor di PC atau laptop kita. Kemudian di sini ada beberapa pilihan file yang mungkin sudah siap ditayangkan, ini bisa kita ambil. Nah, misalnya saya pilih dengan ini ya, desktop atau window. Nah, sesudah muncul tampilan seperti ini diklik terlebih dahulu. Klik sampai tanda atau tulisan share ini nyala biru, kemudian ini diklik. Ketika pada layar laptop kita atau komputer kita itu sudah muncul tulisan seperti ini artinya bahwa kita sudah berhasil share screen. Jadi audien atau orang lain yang akan mendengarkan presentasi kita itu sudah bisa melihat layar monitor komputer kita pada gadget mereka masing-masing. Untuk mengakhirinya, jadi mengakhiri share screen itu klik stop sharing ini. Kemudian sesudah itu, sebelum saya lanjutkan di sini, pastinya ketika kita mengadakan meeting, kita akan mengundang orang-orang untuk mengikuti acara kita. Kita bisa mengundang orang lain untuk menjadi peserta di meeting ini dengan cara klik di sini, kemudian tuliskan nama orang yang akan diundang. Misalnya saya panggil ini ya. Nah, dia sudah masuk pada area ini, currently in this meeting, tapi dia masih dalam proses untuk dipanggil, untuk diberitahu bahwa dia diundang untuk mengadakan meeting di sini. Kemudian di bawah ini ada suggestion, itu adalah orang-orang yang bergabung pada grup kita atau pada kelas Teams kita
tapi belum terundang, jadi akan muncul di bawah. Kebetulan kelas Teams ini anggotanya hanya 3 orang ya, jadi pada suggestion hanya muncul 2 karena yang satu sudah saya invite. Nah, di sini atas nama Santi Mawarni saya undang karena gagal, dia akan kembali berada pada kelompok suggestion di sini. Jadi begitu caranya mengundang peserta meeting. Kemudian saya lanjutkan di sini, di sebelah kanan fasilitas untuk share screen ini ada 3 titik ya. Ini kalau saya klik akan muncul beberapa aktivitas yang bisa dilakukan pada meeting ini. Yang pertama, ini kita bisa membuat catatan atau semacam notulen dari kegiatan meeting. Caranya klik di sini. Nah, di sini kita bisa membuat catatan-catatan. Misalnya bisa membuat resume dari acara pertemuan ini, misalnya rapat atau topik pelajaran apa. Nah, kemudian ini adalah judul ya, judul kegiatan meetingnya. Kemudian di bawahnya ini kita bisa tuliskan apa saja yang dilakukan atau mungkin ringkasan materinya. Nah, seperti itu ya. Kemudian bisa juga misalnya ini untuk membuat catatan ketika ada penanya. Jadi semacam notulen lah ketika mengadakan rapat offline kan biasanya ada sekretaris yang membuat notulen atau ada petugas yang membuat notulen. Nah, meeting notes ini bisa difungsikan seperti itu. Ini saya tutup dulu. Kemudian di sini juga ada yang sering dipakai ya, start recording. Jadi kita bisa merekam kegiatan meeting ini langsung pada Microsoft Teams. Caranya ya cukup ini diklik saja untuk start recording. Nah, berarti ini kegiatan ini sudah direkam dengan klik tadi. Ini ada notifikasi bahwa meeting ini kita rekam. Kemudian selanjutnya untuk mengakhiri perekaman atau recording cukup klik stop recording. Stop recording. Kemudian di sini ada end meeting. Kalau kita pengen mengakhiri acara ini atau meeting ini, klik ini, tulisan end meeting di sini. Selanjutnya pada sebelah kanan titik 3 itu ada gambar telapak tangan. Dan kalau pointer mouse saya arahkan ke sini akan muncul tulisan raise your hand. Jadi ini fasilitas ketika kita sebagai peserta suatu diskusi dan kita ingin bicara, maka cukup klik ini, maka nanti si pembicara atau host itu akan melihat bahwa kita melambaikan tangan dan nanti akan diberi kesempatan untuk bicara. Kalau sudah selesai, cukup klik lagi, jadi kita menurunkan tangan. Jadi kalau itu meeting offline, kita tunjuk tangan gitulah, mau usul. Nah, seperti itu fungsinya. Kemudian di sebelah kanannya lagi ada conversation. Jadi kita juga bisa melakukan conversation dengan teks atau chatting ya di sini. Kita bisa tuliskan di sini. Ini artinya chatting ini atau conversation ini ditujukan ke semua peserta yang ikut pada meeting. Kemudian di sebelah kanannya ada lagi notasi atau lambang partisipan atau peserta. Kalau ini saya klik, maka sebelah kanan akan muncul jendela yang menampilkan semua peserta yang ada pada meeting room ini. Nah, di sini hanya ada saya sendiri ya, karena peserta yang lain ketika saya calling atau saya panggil tidak merespon. Selanjutnya di sebelah kanan ini ada notasi gambar telepon warna merah. Ini artinya bahwa ketika kita mau meninggalkan meeting, kita klik ini, maka kita akan keluar dari meeting room. Kemudian di sini ada titik 3 pada bagian kanan atas. Kalau saya klik, di sini ada pilihan download attendance list. Ini artinya kita bisa mengetahui siapa saja yang masuk pada room kita dan jam berapa dia masuk, jam berapa dia keluar, atau mungkin kebetulan dia keluar dan masuk lagi. Nanti akan ada rekamannya ketika kita
download attendance list ini. Biasanya nanti bentuknya pada format Excel ya. Sebagai contoh attendance list, mungkin saya bisa tampilkan di sini. Ini contoh attendance list. Jadi kalau ini di-download nanti akan kita dapatkan file dalam bentuk Excel, dan di sini akan menginformasikan siapa saja yang bergabung. Misalnya di sini. Nah, dia masuk jam berapa? Kebetulan di sini nggak ada. Nah, ini misalnya ya atas nama Ayub Cahyo. Dia masuk pukul 9.29. Kemudian dia keluar pukul 9.45. Jadi itu akan menginformasikan ke kita siapa saja yang ikut, siapa saja yang keluar masuk. Nah, jadi tidak perlu membuat suatu presensi khusus, cukup dengan ini attendance list ini kita sudah bisa mengetahui kehadiran siswa-siswi kita ketika kita mengadakan suatu video conference. Nah, untuk mengakhirinya saya bisa klik ini titik 3 di sini, kemudian end meeting. Nah, di sini ada dialog end the meeting. You will end the meeting for everyone. Jadi kalau kita keluarnya lewat pilihan itu tadi, otomatis meeting room ini akan tertutup dan semua peserta yang ada di situ otomatis akan keluar dari meeting room. Sesudah itu klik end. Semua aktivitas pada kegiatan meeting room itu akan terekam di sini pada channel general, pada ini ya jendela pos. Nah, bisa dilihat di sini. Saya membuat meeting notes tadi juga terekam di sini. Kemudian ini hasil rekaman tadi yang saya lakukan juga akan muncul di sini, akan tampil di sini. Dan conversation yang tadi saya tuliskan itu juga akan terekam di sini. Nih, ini tadi kan saya sempat menuliskan satu contoh conversation atau chatting di jendela conversation. Jadi semuanya akan terekam di sini. Dengan demikian, semua anggota kelas, walaupun dia tidak ikut, dia akan bisa melihat kegiatan meeting yang sudah dilakukan. Demikian tadi langkah-langkah untuk mengelola meeting room atau video conference pada kelas Teams dari Microsoft 365. Semoga ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.